Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Saya sapa kita semua. Selamat siang, Yahoo. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 11 untuk mempresentasikan hasil rancangan seminar proposal kami pada hari ini. Jadi sebelum kami melanjutkan presentasi kami memperkenalkan diri. Saya Ardin Gunawan Duru sekaligus sebagai moderator dan teman saya Remember Mat Baru sebagai penyaji pertama. Dan untuk mempersingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada teman kami untuk melanjutkan presentasi. Sekian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Sekarang saya akan mempresentasikan atau membacakan proposal ataupun rancangan proposal yang telah kami buat dengan judul penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran IPA di SMP Negeri 2 Mau. Langsung saja kita masuk pada bagian bab 1 pendahuluan yang menjadi latar belakang masalah. Pendidikan memiliki peran yang besar dalam kehidupan seseorang. Maka pendidikan harus selalu dikembangkan secara baik agar dapat bermanfaat. Pendidikan merupakan bagian yang menyeluruh, menyatu dan terstruktur, karena pendidikan merupakan sarana seseorang agar dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya, agar dapat berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara sebagai individu yang dapat menghadapi tantangan di masa depannya serta bertanggung jawab. Hakikatnya, pendidikan tidak terlepas dari hakikat manusia itu sendiri, karena manusialah yang bertanggung jawab ataupun yang menjadi peran penting dalam proses jalannya pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri dalam kehidupan yaitu agar proses kehidupan seseorang dapat mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki dalam menjadikan kehidupannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di sana telah tercantumkan yang menjadi tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari tujuan pendidikan tersebut, diharapkan mampu menghasilkan pembelajaran yang baik dan berkualitas, sehingga menghasilkan tujuan pendidikan yang diharapkan. Salah satu keterampilan dan kreativitas tersebut adalah bagaimana upaya seorang guru mampu membuat dan menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian dan minat para peserta didik. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis di SMP Negeri 2 Mau, kami calon peneliti melihat bagaimana reaksi dan respon para peserta didik kelas 8 tidak semuanya memiliki minat belajar yang tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik kurang tertarik terhadap pembelajaran karena media pembelajaran yang digunakan terlalu monoton sehingga peserta didik menjadi lebih cepat bosan dan jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian peserta didik mengalami kesulitan untuk memahami dan mengingat materi yang telah disampaikan oleh guru, dikarenakan lemahnya tingkat berpikir yang dimiliki oleh peserta didik dalam memahami materi. Kemudian kurangnya berbagai macam media pembelajaran yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh guru. Berdasarkan permasalahan di atas, kami calon peneliti berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara menggunakan ataupun mencoba menggunakan media audiovisual sebagai pendukung jalannya proses pembelajaran agar dapat meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran IPA di kelas 8 SMP Negeri 2 Mau. Kemudian kita lanjut pada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya paparkan, yang menjadi identifikasi masalah yang pertama yaitu rendahnya minat belajar peserta didik pada pembelajaran IPA di kelas 8 SMP Negeri 2 Mau. Yang kedua, peserta didik lebih cepat bosan dan jenuh ketika sedang mengikuti proses pembelajaran,
sehingga menjadikan peserta didik tidak fokus atau konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya penggunaan media pembelajaran yang bervariasi dan beragam yang dimanfaatkan oleh seorang guru. Kemudian lanjut pada pembatasan masalah. Kami calon peneliti dengan banyaknya masalah yang dihadapi, kami calon peneliti membatasi masalah, yaitu penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran IPA di kelas 8 SMP Negeri 2 Mau. Kemudian yang kemudian yaitu rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah pada proposal penelitian ini yaitu pertama, apakah penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran IPA di kelas 8 SMP Negeri 2 Mau. Yang kedua yaitu bagaimana penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran IPA di kelas 8 SMP Negeri 2 Mau. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan proposal penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah tercapainya penggunaan media audiovisual ini yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran IPA di kelas 8 SMP 2 Mau. Kemudian manfaat penelitian. Pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya pada pengguna media audiovisual untuk meningkatkan belajar peserta didik. Kemudian, secara praktis, pertama bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan baru kepada kami sebagai calon peneliti karena mengenai penggunaan media audiovisual ini untuk meningkatkan minat belajar peserta didik melalui pembelajaran IPA. Kemudian fungsinya bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merencanakan media pembelajaran yang baik sehingga hasil dari tujuan pendidikan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian fungsinya untuk peserta didik diharapkan dapat meningkatkan minat belajar para peserta didik dikarenakan beragamnya penggunaan media audiovisual yang digunakan ataupun yang dimanfaatkan oleh guru di dalam proses pembelajaran. Yang keempat, fungsinya bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah informasi dan luasi bagi kepala sekolah dalam menempatkan guru yang sesuai dengan bidang dan kemampuannya agar proses pembelajaran dapat berjalan baik dan lancar. Baik, kita lanjut pada bab 2, kajian teori. A. Pembelajaran. Pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu proses yang sangat penting yang bermanfaat untuk mengubah pola pikir dan perasaan dengan yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak biasa dan menjadi biasa, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak paham lalu menjadi paham. Dengan belajar, manusia menjadi serba bisa dan serba tahu akan suatu hal yang belum pernah diketahui sebelumnya. Maka dari itu, sebagai seorang individu harus terus belajar sepanjang masa. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Ada 4 pilar yang harus dipahami tentang belajar, yaitu pertama, untuk mengetahui atau learning to know, belajar untuk berbuat, learning to do, belajar untuk hidup bersama, learning to gather, dan belajar untuk menjadi atau learning to be. Pilar tersebut harus diimplementasikan dalam proses belajar di sekolah. Menurut Budiman Syah dalam Sri Hayati berpendapat bahwa pembelajaran merupakan suatu bentuk perubahan yang ada dalam diri peserta didik, seperti kemampuan, sikap pengetahuan, ataupun perilaku. Dua, komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran menurut buku Wina Sanjaya, beberapa komponen-komponen yang ada dalam pembelajaran. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, isi atau materi.
Ketiga, metode pembelajaran yang digunakan. Keempat, media pembelajaran. Kelima, evaluasi. Dalam proses belajar mengajar, komponen-komponen yang telah saya sebutkan tadi merupakan salah satu perangkat yang harus ada dalam perangkat pembelajaran, karena tidak dapat dipisahkan ataupun tertinggal, agar tujuan daripada proses pembelajaran dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, ketiga, pembelajaran IPA. IPA ataupun ilmu pengetahuan alam merupakan bagian dari ilmu pengetahuan atau sains yang semula dari bahasa Inggris scientia, yang berarti saya tahu, ataupun sains, yang dimana definisi daripada IPA ini sendiri merupakan pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan ataupun didasarkan terutama atas pengamatan dan deduksi. Demikian pemaparan dari saya dan dilanjutkan oleh narasumber kedua ataupun penyaji kedua. Kepada narasumber kedua kami persilakan. Baik, kami akan melanjutkan presentasi kami, yaitu bagian B, media audiovisual. Yang pertama, pengertian media audiovisual. Dalam kegiatan pembelajaran, media sangatlah berperan penting dalam mendukung jalannya proses pembelajaran. Media dapat diartikan suatu yang dapat memberikan sebuah pesan atau informasi berupa pengetahuan antara hubungan guru dengan peserta didik. Menurut Nurseto, media dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu media visual diam, media visual gerak, media audiovisual diam, dan media audiovisual gerak. Pada pembahasan kali ini, penulis dapat membahas tentang media audiovisual sebagai pendukung dalam proses pembelajaran. Media audiovisual merupakan gabungan antara media audio, media visual. Media audio merupakan media pembelajaran berupa pesan yang hanya mengandalkan kemampuan berbentuk suara dengan menggunakan panca indera pendengaran atau hanya dapat didengar. Sedangkan media audiovisual merupakan media pembelajaran berupa gambar atau tulisan. Media ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan sebagai pendukungnya. Selanjutnya, nomor 2, yaitu macam-macam media audiovisual. Media audiovisual memiliki beberapa macam, seperti yang pertama, audiovisual diam, yang kedua, audiovisual gerak. Dalam penelitian ini, media audiovisual yang akan digunakan yaitu audiovisual diam dalam bentuk video. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Media audiovisual pada dasarnya memiliki kelemahan dan kelebihan yang ada. Ada beberapa kelemahan dalam menggunakan media audiovisual dan ada juga kelebihannya dalam penggunaan media audiovisual. Nah, menurut Suryani menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada pada media audiovisual tersebut, diantaranya yaitu yang pertama, media audiovisual ini sangatlah menarik perhatian peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih seru dan menyenangkan. Yang kedua yaitu pembelajaran menjadi lebih efektif jika menggunakan media audiovisual. Yang ketiga yaitu gaya bahasa yang ada pada media audiovisual ini membuat peserta didik dengan mudahnya menerima pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu memberikan pengalaman baru yang lebih fakta. Yang selanjutnya peserta didik menjadi termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, manfaat penggunaan media audiovisual. Dalam penggunaan media audiovisual ini pada intinya memiliki manfaat yang cukup banyak untuk mendukung jalannya proses pembelajaran. Jadi banyak sekali manfaat dari penggunaan media audiovisual ini dalam proses kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Guru menjadi lebih kreatif, peserta didiknya pun juga dapat memahami materi dengan mudah.
Pembelajaran pun menjadi lebih seru dan menyenangkan, sehingga peserta didik sangat termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Masuk kita pada bagian C, yaitu minat belajar. Yang pertama, pengertian minat belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat artinya keinginan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Konsep minat masuk pada motivasi yang ada pada dalam diri manusia. Minat merupakan tingkah laku yang bisa dapat dilihat oleh panca indera, dan minat terbentuk dari proses belajar mengajar. Minat yaitu sebuah kemauan atau keinginan yang ada pada dalam diri manusia ketika ada stimulus dari luar. Minat memiliki manfaat sebagai pendorong peserta didik secara kuat dalam mendapatkan presentasi. Peserta didik yang memiliki minat belajar maka dapat memperkuat ingatan tentang mata pelajaran yang sudah didapat oleh gurunya. Dengan adanya ingatan yang kuat, maka peserta didik dapat memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Yang selanjutnya, tolak ukur peserta didik pada minat belajar. Nah, menurut Susanto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat belajar peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesukaan. Maksudnya adalah ketika peserta didik suka pada suatu hal tersebut karena adanya minat. Hal yang biasanya paling disukai menjadi mudah untuk diingat dan dipahami. Yang kedua yaitu ketertarikan. Maksudnya adalah ketertarikan peserta didik dengan merespon dan aktif ketika mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Respon yang diberikan oleh peserta didik menunjukkan bahwa peserta didik tersebut tertarik dalam mengikuti pembelajaran, sehingga timbul adanya rasa penasaran, ingin tahu. Yang selanjutnya yaitu perhatian pada peserta didik atau perhatian peserta didik. Maksudnya ketika peserta didik memiliki minat yang tinggi terhadap pelajaran, maka peserta didik tersebut memberikan perhatian yang tinggi terhadap pembelajaran. Yang selanjutnya keterlibatan. Maksudnya keterlibatan yang muncul dari dalam diri peserta didik yang menunjukkan bahwa peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik sangat giat dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang berlangsung dan mencari sesuatu hal yang baru berkaitan dengan pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Masuk kita pada bagian D, yaitu hasil penelitian yang relevan. Berikut beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang telah dilakukan diantaranya. Yang pertama, penelitian yang berjudul penggunaan media audiovisual dalam meningkatkan minat belajar IPA di SMP Negeri 2 Mau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian tindakan kelas atau classroom action research dengan menggunakan 4 tahapan, yaitu perencanaan atau planning, dan tindakan atau acting, pengamatan atau observasi, dan refleksi atau reflection. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan dengan penggunaan media audiovisual dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dan juga membantu peserta didik untuk memahami konsep pembelajaran, sehingga para peserta didik dapat memaksimalkan pembelajaran dan mencapai nilai yang sesuai dengan KKM. Baik, adapun kerangka berpikir kami yang telah kami buat yaitu dalam penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran IPA SMP Negeri 2 Mau. Yang pertama, kondisi kelas atau kondisi saat ini kurangnya minat belajar peserta didik di SMP Negeri 2 Mau, khususnya pada pembelajaran IPA. Dan ada 2 faktor yang mempengaruhi penggunaan media audiovisual ini adalah yang pertama, karena adanya penggunaan metode pembelajaran yang kurang efektif
Dan yang kedua, karena peserta didik mudah bosan dan tidak konsentrasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Baru selanjutnya, dalam penggunaan media audiovisual ini untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran IPA di SMP Negeri 2 Mau, dapat membantu siswa atau peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran IPA kelas 8 SMP Negeri 2 Mau. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Calon peneliti melakukan penelitian ini dilakukan di kelas 8 SMP Negeri 2 Mau. Nah, waktu penelitian yang dilakukan yaitu pada bulan Februari dan Maret 2024. Dan selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Yang pertama yaitu populasi. Populasi ini merupakan seluruh subjek penelitian yang akan diteliti dengan tujuan mendapatkan data yang sesungguhnya. Dan adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Mau. Yang kedua yaitu sampel. Sampel ini adalah anggota yang dipilih dari populasi. Nah, pengambilan sampel ini dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu menurut kemampuan di dalam kelas yang dilakukan oleh calon peneliti, yang dimana menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 82 sebagai kelas kontrol. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan calon peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Purwadani mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, berupa wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi. Metode yang digunakan calon peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode penelitian ini permasalahan yang terjadi yang fokus dalam penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menggunakan atau mengungkapkan fakta yang berkaitan dengan penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran IPA kelas 8 SMP Negeri 2 Mau. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Untuk menghasilkan data yang valid dalam suatu penelitian, kami calon peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk mendapatkan data pendekatan kualitatif penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Berupa berikut ada beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara, yang mana wawancara ini merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan informasi dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara lisan kepada narasumber untuk dijawab secara lisan. Peneliti atau calon peneliti menggunakan teknik wawancara ini yang bertujuan untuk memperkuat data dan mengetahui bagaimana respon peserta didik. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada wali kelas dan peserta didik, khususnya kelas 8 SMP Negeri 2 Mau. Yang selanjutnya yaitu observasi, yang mana observasi ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap suatu objek dan disertai dengan pencatatan
pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek yang diamati. Jadi, yang dimaksud dengan metode observasi atau pengamatan ini dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah cara pengumpulan data dengan melakukan sebuah pengamatan secara teliti dan cermat, baik penelitian secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek yang diamati. Nah, pengamatan ini dilakukan terhadap peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Mau untuk mendapatkan sebuah informasi yang dikembangkan oleh guru di dalam kelas dalam penggunaan media audiovisual ini dalam meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran IPA di kelas 8 SMP Negeri 2 Mau. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi, yang mana teknik dokumentasi yang digunakan calon peneliti yaitu guna untuk mengumpulkan data yang telah didokumentasikan berupa tulisan, gambar, atau karya-karya. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian, yang mana instrumen ini merupakan alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dari suatu objek yang diteliti, yaitu untuk mempermudah dalam mengumpulkan data dan analisis data. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen penelitian berupa lembaran observasi, yang kedua yaitu lembaran angket, yang ketiga soal tes, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan oleh calon peneliti sebelum peneliti ada di tempat yang akan diteliti, yaitu pada saat penelitian maupun setelah penelitian berakhir. Nah, analisis data ini diawali dengan peneliti merumuskan dan menjelaskan pokok permasalahan yang ada sebelum terjun langsung ke lapangan dan berlangsung selama proses penulisan hasil penelitian yang dilakukan. Nah, berikut teknik analisis data yang dilakukan oleh calon peneliti sebagai berikut. Yang pertama yaitu reduksi data atau data reduction, yang mana reduksi data ini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Nah, selanjutnya pada penelitian ini reduksi data juga fokus pada penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran IPA di kelas 8 SMP Negeri 2 Mau. Yang selanjutnya yaitu penyajian data, yang mana setelah reduksi data, lalu langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Nah, penyajian data ini merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selanjutnya pada penelitian ini calon peneliti menyajikan data mengenai penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran IPA di kelas 8 SMP Negeri 2 Mau. Lalu data yang disajikan merupakan hasil reduksi, observasi, dan wawancara wali kelas dan peserta didik di kelas SMP Negeri 2 Mau. Yang selanjutnya itu penarikan kesimpulan. Langkah terakhir dari analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Nah, upaya penarikan kesimpulan ini dilakukan oleh calon peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Yang selanjutnya juga pada penelitian ini, data tentang penggunaan media audiovisual ini untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran IPA, khususnya di kelas 8 SMP Negeri 2 Mau,
ditulis pada penyajian data, kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan akhir dari suatu penelitian yang diteliti. Baik, demikian hasil presentasi kami dari kelompok 11 dalam mempresentasikan hasil rancangan seminar proposal kami pada hari ini. Dan terlebih kepada dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan, kami mohon maaf jika banyak kesalahan dan kelemahan kami dalam mempresentasikan hasil seminar proposal kami pada hari ini. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami sapa kita kembali. Selamat sore, Yahobo.